"Apa maksud kamu masuk ke sini?" Suaranya langsung memotong musik ballroom. Keras, tajam, sementara dia menunjuk ke arahku dan dua security mulai bergerak mendekat. Beberapa tamu berhenti bicara. Gelas masih di tangan, tatapan langsung nempel ke aku yang berdiri di pintu. Map hitamku genggam makin erat. Dada panas, tapi aku tetap melangkah satu langkah masuk. Orang luar nggak diundang di acara ini. Dia lanjut, sekarang lebih keras, sengaja biar semua dengar. Bisik-bisik mulai muncul. Ada yang saling pandang, ada yang pura-pura senyum tapi jelas tegang. Aku nyengir tipis, napasku tahan sebentar. Orang luar, aku ulang pelan. Dan kalau kamu terus dengerin, atau sekalian subscribe juga, kamu bakal lihat siapa sebenarnya yang gak punya hak di ruangan ini. Dia mendekat cepat, hampir mendorong bahuku ke belakang. Suaranya ditekan tapi penuh ancaman. Jangan bikin malu, kamu sudah selesai. Tanganku langsung angkat map itu sedikit ke depan, dan aku tatap dia lurus-lurus. Kalau aku memang selesai, kenapa semua ini masih pakai namaku? Tanganku masih terangkat sedikit. Map itu di depan dada, dan dia belum mundur dari hadapanku. Beberapa tamu di sekitar kami pura-pura kembali ngobrol, tapi jelas mata mereka masih mengarah ke sini. Ada yang berdiri setengah, ada yang pelan-pelan geser kursi biar bisa lihat lebih jelas. Aku tarik napas pendek, lalu lepaskan. Oke, sudah mulai. Memang aku datang lebih cepat dari yang mereka kira. Undangan itu tidak pernah sampai ke tanganku. Bahkan namaku sengaja dihapus dari daftar tamu. Tapi lucunya, setiap sudut ruangan ini masih pakai apa yang dulu aku bangun. Backdrop besar di panggung, logonya masih sama. Nama proyeknya masih nama yang aku pilih sendiri. Bahkan di layar LED yang berputar itu ada timeline perjalanan perusahaan. Dan semuanya dimulai dari ide aku yang dulu aku presentasikan pertama kali. Aku sempat berhenti sebentar di dekat pintu tadi. Bukan karena ragu, lebih ke memastikan aku tidak salah langkah. Karena aku tahu, begitu aku benar-benar masuk, tidak ada jalan balik. Di sisi ruangan, dua wanita berbisik sambil lihat ke arahku. Itu bukan yang dulu sering bareng Pak Raka ya? Iya, tapi katanya sudah keluar. Aku dengar, dan itu cukup buat aku makin yakin. Mereka memang sengaja bikin aku terlihat hilang. Di depan, Raka masih berdiri di panggung. Dia bicara dengan santai, penuh percaya diri. Tangan sesekali mengarah ke layar besar di belakangnya. Perjalanan ini tidak mudah, katanya. Suaranya mengisi seluruh ruangan. Beberapa tamu mengangguk. Ada yang tepuk tangan kecil. Aku berdiri di belakang kerumunan. Diam, dengar semuanya. Setiap kalimat dia. Dan anehnya, semua yang dia ceritakan, dari ide awal, perjuangan cari investor sampai titik sekarang, itu semua hidupku. Tanganku makin mengencang di map. Ujung kertas di dalamnya sedikit tertekuk karena genggaman. Seorang pria di sampingku melirik, lalu pelan mundur satu langkah. Mungkin berasa suasana di sekitarku mulai aneh. Aku masih diam. Belum bergerak. Aku tunggu. Aku tunggu sampai dia selesai bicara. Sampai tepuk tangan itu benar-benar pecah. Lalu pelan mereda. Sampai semua orang di ruangan ini yakin malam ini adalah kemenangan dia. Lampu sedikit meredup. Lalu fokus ke tengah panggung. MC mulai bersiap ambil alih. Di momen itu, aku melangkah. Satu langkah ke depan. Lalu satu lagi. Suara sepatu di lantai marmer terdengar jelas di antara sisa tepuk tangan yang belum benar-benar hilang. Beberapa orang langsung menoleh lagi. Bisik-bisik yang tadi sempat reda, naik lagi. Dan sebelum MC sempat bicara, aku sudah masuk lebih jauh ke tengah ruangan. Malam itu benar-benar mulai berubah. Begitu aku melangkah lebih jauh ke tengah ballroom, suara sepatu itu jadi semakin jelas. Tok, tok, tok. Dan anehnya, obrolan di sekitar langsung pelan-pelan turun. Bukan berhenti total sih, tapi seperti ditahan. Di sisi kiri, dua pria yang tadi tertawa sekarang diam.
Gelas mereka menggantung di udara. Di kanan, sekelompok tamu yang berdiri dekat buffet saling lirik. Itu dia. Iya yang dulu. Aku tidak menoleh. Aku terus jalan, pelan. Cukup lambat supaya mereka sempat melihat wajahku dan cukup dekat supaya mereka yakin. Di depan, Raka akhirnya sadar. Dari atas panggung, matanya langsung menangkap aku. Senyumnya yang tadi lebar, langsung turun setengah. Dia berhenti bicara di tengah kalimat. Sepersekian detik saja, tapi cukup buat beberapa tamu ikut menoleh ke arah yang sama. MC di sampingnya terlihat bingung. "Pak?" Raka langsung ambil alih lagi, pura-pura lanjut bicara. Tapi aku lihat jelas, tangannya yang pegang mic sedikit kaku. Aku berhenti di tengah ruangan. Jarak kami sekarang cuma beberapa meter. Dia turun dari panggung, cepat. Langkahnya panjang, hampir seperti mengejar. Begitu sampai di depanku, dia langsung berdiri terlalu dekat. Senyumnya dipaksakan, tapi matanya tidak. "Kamu ngapain kesini?" Bisiknya, cepat, tajam. Aku diam sebentar, lihat dia dari atas sampai bawah. "Datang ke acara?" Aku jawab pelan. "Yang aku bangun sendiri." Rahangnya langsung mengencang. Dia menoleh sekilas ke kanan kiri, cek siapa saja yang lihat. Dan ternyata banyak. Beberapa orang mulai mendekat sedikit, pura-pura lewat tapi jelas ingin dengar. Seorang wanita di belakang bahkan berhenti di tengah jalan, tasnya masih di bahu. "Pak Raka, ada apa?" Raka langsung putar badan sedikit, setengah menutup posisiku dari pandangan. "Tidak apa-apa," katanya cepat. "Ini cuma mantan partner lama, sudah tidak terlibat." Kata mantan itu dia tekan, seolah ingin menutup semuanya dalam satu kalimat. Beberapa tamu langsung mengangguk kecil, seperti ya sudah, jelas. Tapi tidak semua. Aku lihat seorang pria yang tadi dekat bar masih menatapku lama, alisnya sedikit mengerut. Seorang wanita lain malah maju setengah langkah, jelas belum puas. Aku angkat map di tanganku sedikit. Tidak tinggi, tapi cukup terlihat. Kalau memang aku sudah tidak terlibat, aku jeda sebentar, biar semua yang dengar sempat mencerna. Kenapa semua kontrak masih pakai tanda tanganku? Kalimat itu jatuh dan langsung terasa. Tidak ada yang langsung bicara, tapi suasana berubah. Seorang tamu menjauh satu langkah dari Raka. Yang lain saling pandang. Raka menatapku tajam sekarang. Bukan marah saja, tapi ada sesuatu yang mulai muncul. Dan dari cara dia berdiri, sedikit kaku, bahunya naik, aku tahu, dia mulai panik. Tatapannya makin tajam. Lalu tiba-tiba dia menarik lenganku ke samping, cukup keras, sampai map di tanganku sedikit tergeser. Gerakannya cepat, seperti ingin memutus semua tatapan yang mulai mengarah ke kami. "Kamu gila ya?" bisiknya. Rahangnya kaku, nafasnya terasa dekat. "Kamu mau hancurin semuanya di sini?" Aku tarik tanganku pelan dari genggamannya. Tidak kasar, tapi cukup jelas. Beberapa orang di sekitar langsung ikut bergeser sedikit, memberi ruang tanpa sadar. Ada yang pura-pura sibuk ambil minum, tapi telinganya jelas ke arah kami. "Kamu yang mulai," jawabku pendek. Di belakang kami, suara gelas bersentuhan terdengar, lalu berhenti. Aneh, seperti orang-orang menahan diri buat tidak bersuara. "Aku sudah kasih kamu jalan keluar yang baik," Raka lanjut. Sekarang lebih pelan, tapi tiap katanya ditekan. "Kamu dapat uang, kamu keluar, selesai." Aku ketawa kecil, refleks, selesai buat kamu. Seorang investor tua yang tadi dari jauh memperhatikan, akhirnya melangkah mendekat 2 langkah. Langkahnya tidak terburu-buru, tapi semua orang langsung sadar dia datang. "Raka," katanya pelan tapi tegas. "Ini siapa sebenarnya?" Raka langsung berbalik sedikit, senyum tipis dipaksakan lagi. "Tidak ada, Pak. Masalah internal kecil." Aku langsung menoleh ke pria itu. "Pak," aku potong. "Saya yang dulu mengurus seluruh proyek ini dari awal." Kalimat itu jatuh dan terasa. Seorang wanita di dekat meja langsung menurunkan gelasnya pelan. Seorang pria lain berhenti di tengah langkah,
tidak jadi pergi. Raka cepat masuk lagi. Dia cuma bagian kecil, sudah tidak relevan. Nada suaranya mulai naik, tidak stabil lagi. Aku buka map sedikit. Ujung kertas terlihat keluar, stempel merahnya kena cahaya lampu. Bagian kecil aku ulang pelan. Yang namanya masih ada di semua dokumen kepemilikan. Seorang pria di belakang langsung melangkah lebih dekat. Dokumen? Bisik-bisik mulai naik lagi, lebih jelas sekarang. Wanita dari tim legal terlihat di sisi kanan. Wajahnya langsung berubah. Dia saling pandang dengan rekannya, lalu buru-buru pura-pura melihat ke arah lain. Raka lihat itu. Matanya bergerak cepat, menghitung. Stop. Kali ini suaranya tidak lagi pelan. Beberapa kepala langsung menoleh. Musik masih jalan, tapi sekarang seperti jauh, tidak penting. Aku tidak mundur. Aku malah angkat map itu sedikit lebih tinggi. Aku cuma datang, suaraku tetap stabil. Untuk memastikan satu hal. Aku lihat sekeliling. Tatapan itu sekarang bukan cuma penasaran, tapi menunggu. Beberapa orang bahkan sudah mendekat setengah lingkaran tanpa sadar. Apakah semua orang di ruangan ini? Aku jeda sebentar. Benar-benar diam. Apakah tahu siapa pemilik sebenarnya? Sunyi. Seorang wanita menarik nafas pelan. Seorang pria menggeleng kecil. Dan di tengah semua itu, Raka berdiri di depanku, diam, kaku. Rahangnya mengeras. Dan untuk pertama kalinya malam itu, dia tidak langsung punya cara buat menutup semuanya. Sunyi itu masih menggantung. Dan sebelum ada yang benar-benar bicara, Raka langsung melangkah maju, berdiri di antara aku dan kerumunan. Posisinya sekarang seperti menutup pandangan orang-orang ke arahku. Cukup, katanya keras. Suaranya memantul di ruangan, jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Beberapa tamu tersentak kecil. Gelas di tangan seseorang bahkan sampai bergoyang, hampir tumpah. Security. Dua petugas yang tadi ragu akhirnya bergerak lebih cepat. Sepatu mereka terdengar mendekat dari sisi kiri ruangan. Mereka berhenti di sampingku. Tidak langsung menyentuh, tapi cukup dekat untuk memberi tekanan. Silahkan keluar, Pak. Salah satu dari mereka bilang. Suaranya masih sopan, tapi matanya bolak-balik lihat situasi. Aku tidak bergerak. Aku malah buka map itu sepenuhnya sekarang. Suara kertas terbuka, halus, tapi di tengah sunyi itu terasa jelas. Boleh, aku bilang tenang. Tapi sebelum saya keluar, aku tarik satu lembar dokumen. Kertasnya tebal, ada cap resmi di pojok. Beberapa orang langsung condong ke depan. Refleks. Sebelum saya keluar, mungkin semua orang perlu lihat ini dulu. Aku angkat sedikit lebih tinggi. Cukup supaya yang di depan bisa melihat garis besar isinya. Seorang wanita di bar langsung menaruh gelasnya. Dokumen apa itu? Seorang pria di dekat panggung melangkah satu anak tangga, mendekat. Akta kepemilikan awal perusahaan ini, jawabku. Kata itu langsung menyebar. Cepat. Akta? Kepemilikan? Serius? Raka langsung bereaksi. Tangannya bergerak cepat, mencoba meraih kertas itu dari tanganku. Berhenti. Tanganku refleks mundur setengah langkah. Kertas itu tetap di tanganku. Aku lihat dia. Dekat. Sangat dekat sekarang. Kenapa? Aku tanya pelan. Kamu takut? Seorang pria dari media, aku ingat wajahnya dari beberapa acara sebelumnya. Sudah mengangkat kamera. Klik. Suara kecil itu cukup buat beberapa orang lain ikut mengangkat ponsel. Sekarang ini bukan lagi percakapan. Ini tontonan. Raka terlihat menelan ludah. Pelipisnya mulai basah. Aku lanjut, masih pegang dokumen itu di depan. Di sini tertulis jelas, aku putar sedikit kertas itu ke arah mereka. Siapa pendiri? Siapa pemilik saham mayoritas?
Seorang tamu di depan sampai maju satu langkah lagi. Matanya fokus ke kertas. Dan nama itu, aku berhenti sebentar. Bukan Raka. Kalimat itu jatuh. Berat. Tidak ada suara. Bahkan musik di belakang seperti tidak terdengar lagi. Seorang wanita menutup mulutnya pelan. Seorang pria mengeleng. Tidak percaya. Raka tidak bergerak. Tangannya masih setengah terangkat, tapi tidak jadi mengambil apa-apa. Dan di momen itu, dengan semua mata tertuju ke satu kertas di tanganku, dia akhirnya terlihat kehilangan pijakan. Sunyi itu belum pecah saat seorang investor yang tadi berdiri di depan perlahan melangkah mendekat. Langkahnya tenang, tapi semua orang otomatis memberi jalan. "Coba saya lihat," katanya. Tanganku maju sedikit, menyerahkan dokumen itu. Kertas itu berpindah tangan. Dan anehnya, semua mata ikut berpindah juga. Orang-orang di sekitarnya langsung condong. Tidak ada yang bicara, tapi posisi mereka makin rapat. Lingkaran kecil terbentuk. Aku di satu sisi, Raka di sisi lain. Dan dokumen itu di tengah. Raka sempat ingin masuk ke lingkaran itu, tapi langkahnya tertahan setengah. Seolah dia sadar, dia tidak lagi mengendalikan situasi. Investor itu mulai membaca. Matanya bergerak cepat. Dari atas, turun, berhenti. Alisnya naik sedikit. Beberapa orang di belakangnya berusaha mengintip dari samping. Seorang wanita bahkan sampai berjinjit sedikit. Ini dia pelan. Ini namanya. Dia menoleh ke arahku. "Ini kamu?" Aku mengangguk. Tidak perlu panjang. Bisik-bisik langsung pecah lagi. Lebih jelas sekarang. "Serius itu dia? Loh, berarti?" Terus yang tadi? Raka langsung bergerak masuk. Langkahnya lebih cepat dari sebelumnya. "Itu dokumen lama," katanya keras. Tangannya menunjuk ke kertas itu. "Sudah direvisi." Suara itu terdengar panik, tidak seperti sebelumnya. Beberapa orang langsung menoleh ke dia. Bukan percaya, tapi mulai menilai. Di sisi kanan, wanita dari tim legal yang tadi diam akhirnya bicara. Suaranya pelan, tapi di tengah hening itu terdengar jelas. "Pak, revisinya belum pernah ditandatangani." Semua langsung menoleh ke dia. Dia sendiri terlihat kaget, seolah tidak sengaja bicara. Tangannya langsung menutup mulut sedikit, tapi sudah terlambat. Raka membeku, benar-benar diam. "Diam," bisiknya ke arah wanita itu. Suaranya rendah, tapi tegang. Tapi suasana sudah berubah. Beberapa tamu mulai menjauh setengah langkah dari Raka. Bukan sadar, tapi refleks. Aku buka map lagi, ambil satu dokumen lain. "Ini versi revisinya," kataku. Aku buka di depan mereka. Kertasnya berbeda, ada bagian yang ditandai. Dan ini, aku tunjuk bagian tanda tangan yang belum pernah aku setujui. Beberapa orang langsung condong lebih dekat. Seorang pria sampai mengeluarkan kacamata, memakainya cepat untuk melihat lebih jelas. Raka mencoba tersenyum lagi, dipaksakan. "Itu cuma proses," katanya. "Tinggal formalitas." Aku angkat sedikit alis. "Formalitas buat ambil semuanya." Kalimat itu jatuh pelan, tapi langsung terasa. Seorang tamu di belakang menggeleng, yang lain menarik napas panjang. Tatapan mereka mulai berubah. Bukan lagi penasaran, bukan lagi ragu. Sekarang, curiga. Dan di tengah lingkaran itu, dengan semua mata mengarah ke satu titik, Raka berdiri, tanpa tempat untuk bersembunyi lagi. Lingkaran itu masih rapat, tapi tiba-tiba musik di belakang berhenti. Tidak ada baba, tidak ada pengumuman. Tiba-tiba saja, sunyi. Dan sunyi itu terasa berat. Semua orang otomatis menoleh ke arah panggung, lalu kembali lagi ke tengah kerumunan. Ke aku, ke Raka, dan dokumen di tanganku. Seorang tamu di belakang akhirnya bicara pelan, tapi cukup jelas terdengar. "Berarti ini penipuan." Kata itu seperti dilempar ke tengah ruangan. Beberapa orang langsung saling pandang. Ada yang mengangguk kecil, ada yang mundur setengah langkah dari posisi Raka. Raka langsung menggeleng cepat. "Tidak, ini cuma kesalahpahaman." Suaranya naik, terlalu cepat. Aku tidak langsung jawab. Aku biarkan kata itu menggantung di udara. Seorang wanita yang tadi duduk sekarang berdiri perlahan. "Hei, kalau ini benar,
Dia melihat ke arah panggung. Berarti semua yang tadi dipresentasikan, dia tidak melanjutkan. Tapi semua orang langsung paham. Beberapa tamu mulai berbisik lebih terbuka sekarang. Tidak ditahan lagi. Investor sudah masuk. Kalau kepemilikan belum jelas, ini bisa jadi masalah besar. Seorang pria tua menarik napas panjang, menggeleng pelan. Tekanan itu makin terasa. Bukan cuma ke Raka, tapi ke seluruh ruangan. Aku lihat ke arah panggung. Logo besar itu masih menyala terang. Nama perusahaan, yang dulu aku tulis sendiri di papan kecil, sekarang berdiri megah di sana. Aku melangkah. Satu langkah ke depan. Lalu satu lagi. Beberapa orang otomatis membuka jalan. Tidak ada yang menyuruh, tapi semua mundur sedikit. Raka tidak menghalangi. Dia hanya berdiri di tempatnya, melihat aku naik. Aku menaiki panggung. Setiap langkah terasa jelas, karena tidak ada suara lain. Lampu langsung mengenai wajahku, lebih terang dari bawah. Aku berdiri di tengah. Mic ada di depan. Tanganku sempat berhenti sebentar di atasnya. Dingin. Lalu aku pegang. Malam ini, aku mulai. Suara keluar lebih pelan dari yang kupikirkan. Seharusnya jadi perayaan. Beberapa orang di bawah menatap tanpa bergerak. Tidak ada yang duduk sekarang. Tapi ternyata, ada satu hal yang belum pernah dijelaskan. Aku angkat dokumen itu. Kertasnya sedikit bergetar di tanganku. Bukan karena ragu, tapi karena semua mata sekarang benar-benar fokus ke sini. Perusahaan ini, aku lanjut, belum pernah berpindah tangan. Kalimat itu jatuh, dan ruangan seperti kehilangan udara. Seorang wanita menutup mulutnya. Seorang pria langsung melihat ke arah Raka. Di bawah panggung, Raka berdiri diam, tidak bergerak, tidak menyelah. Dan untuk pertama kalinya, bukan aku yang jadi pusat tekanan. Semua mata beralih ke dia. Dari atas panggung, semuanya terlihat lebih jelas. Dan entah kenapa, lebih sunyi. Orang-orang tidak lagi bergerak bebas. Mereka seperti berhenti di posisi masing-masing. Mata mereka naik ke arahku, lalu turun lagi ke arah Raka. Beberapa tamu di belakang mulai berbisik lagi, tapi kali ini tidak setenang tadi. Lebih berat, lebih nyata. Aduh, ini serius? Kalau ini benar, aku tarik napas pelan. Mic masih di tanganku. 2 bulan lalu, aku lanjut. Suaraku tetap stabil. Saya diminta menandatangani dokumen pelepasan. Seorang pria di bar langsung berhenti menuang minum. Tangan bartender ikut terhenti di udara. Aku jeda sebentar. Bukan lupa, tapi biar semua orang sempat mencerna itu. Saya tidak menandatangani. Kalimat itu turun pelan, tapi efeknya terasa langsung. Seorang wanita di bar menghela napas panjang. Seorang pria di depan sampai menutup matanya sebentar, seperti mencoba memahami situasi. Jadi, aku tarik napas. Sebelum acara ini dilanjutkan, aku turunkan dokumen itu ke atas podium. Bunyi kertas menyentuh permukaan terdengar jelas di ruangan yang hening. Saya rasa, aku lihat ke arah para tamu, satu persatu. Semua orang berhak tahu kebenarannya. Seorang investor tua yang tadi membaca dokumen itu akhirnya berdiri. Kursinya bergeser pelan. Suara gesekannya terdengar jelas. Saya setuju. Kalimat itu pendek, tapi berat. Beberapa orang langsung ikut berdiri. Tidak serempak, tapi berurutan. Seorang wanita, lalu 2 pria di belakang, lalu satu lagi di sisi kanan. Suasana berubah lagi. Bukan lagi sekedar tegang. Sekarang seperti semua orang sedang menunggu keputusan. Tidak ada musik, tidak ada acara. Tidak ada acara. Yang ada cuma satu hal. Siapa yang sebenarnya berdiri di atas kebenaran, dan siapa yang tidak. Suasana masih menggantung. Saat akhirnya Raka bergerak lagi. Dia naik ke panggung. Langkahnya tidak secepat tadi. Lebih pelan, seperti menimbang setiap pijakan. Aku tidak mundur. Aku tetap berdiri di dekat podium. Sementara dia mendekat dari sisi lain. Ini bisa kita selesaikan di belakang, katanya. Suara ditahan, tapi jelas terdengar ke barisan depan. Beberapa tamu langsung saling pandang. Ada yang menghela nafas kecil, seperti tahu arah ini.
Aku menoleh sedikit ke dia. Kenapa? Jeda sebentar. Takut dilihat semua orang. Kalimat itu keluar pelan, tapi langsung memecah ketegangan. Beberapa orang di bawah tersenyum tipis. Bukan karena lucu, tapi karena akhirnya jelas siapa yang menghindar. Raka mendekat satu langkah lagi. Terlalu dekat sekarang. Tolong, katanya. Satu kata, pendek. Tangannya sedikit terangkat, tapi tidak jadi menyentuh. Aku diam sebentar. Lihat wajahnya. Yang tadi penuh kontrol, sekarang retak. Dulu, kamu juga bilang begitu, waktu minta aku tanda tangan. Dia berhenti. Tidak ada jawaban. Di bawah panggung, seorang jurnalis maju satu langkah. Kamera di tangannya sudah siap. Pak, apakah benar ada upaya pengambil alihan sepihak? Semua kepala langsung beralih ke Raka. Dia tidak langsung menjawab. Mulutnya terbuka sedikit, lalu tertutup lagi. Matanya bergerak cepat, cari arah. Tidak ada. Beberapa kamera lain ikut terangkat. Lampu kecil menyala. Klik, klik lagi. Suara itu sekarang terdengar jelas di tengah sunyi. Seorang wanita di bar berbisik. Dia kok diam? Seorang pria menjawab pelan. Ya, itu sudah jawaban. Tekanan itu makin menekan. Bukan dari aku, tapi dari semua orang di ruangan ini. Raka berdiri di tengah panggung, di tempat yang tadi dia kuasai penuh. Sekarang, dia sendirian. Dan di momen itu, tanpa perlu aku bilang apa-apa lagi, posisi benar-benar berbalik. Klik kamera masih terdengar. 1, 2, lalu makin banyak. Dan aku tidak perlu bilang apa-apa lagi. Aku mundur satu langkah dari mik. Pelan, memberi ruang. Bukan ke Raka, tapi ke semua yang sudah melihat sendiri. Ruangan itu tidak lagi tegang seperti tadi. Sekarang lebih ke hening yang berat. Orang-orang tidak langsung bergerak, tapi jelas posisi mereka berubah. Seorang pria di bar menurunkan ponselnya perlahan. Udah jelas, bisiknya. Di sisi kanan, dua wanita yang tadi berdiri dekat Raka, sekarang sudah bergeser menjauh. Tidak banyak, tapi cukup terlihat. Raka masih di panggung. Tidak bicara, tidak bergerak. Tangannya turun di samping tubuhnya. Matanya tidak lagi mencari arah. Seperti sudah kehabisan. Aku tidak menatap lama. Aku sudah tahu itu selesai. Seorang investor yang tadi memegang dokumen itu naik setengah ke tangga panggung, lalu menyerahkannya kembali kepadaku. Terima kasih sudah menjelaskan, katanya pelan. Nada suaranya berbeda sekarang. Lebih hormat, lebih jelas posisi. Aku terima kertas itu. Genggamannya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Di bawah, beberapa orang mulai menjauh dari area panggung. Bukan karena takut, tapi karena sudah tidak ada lagi yang perlu dilihat. Seorang pria yang tadi sempat membela Raka, kini hanya diam, lalu mundur pelan ke belakang. Seorang wanita lain menggeleng sambil berbisik ke temannya. Parah. Lingkaran itu perlahan pecah. Aku melangkah turun dari panggung. Satu anak tangga, lalu satu lagi. Tidak ada yang menghalangi. Tidak ada yang menahan. Bahkan security yang tadi sempat mendekat, sekarang hanya berdiri di pinggir, diam. Aku melewati beberapa tamu. Beberapa menatapku langsung. Ada yang mengangguk kecil, ada yang menghindari kontak mata. Mungkin merasa bersalah, mungkin hanya tidak nyaman. Di belakangku panggung itu masih terang, tapi kosong. Raka masih berdiri di sana, sendirian. Dan untuk pertama kalinya malam itu, tanpa suara, tanpa teriak, semua orang tahu. Dia sudah jatuh. Langkahku terus jalan menuju pintu. Dan di belakang, suara-suara itu mulai muncul lagi. Bukan seperti awal acara tadi, bukan tawa, bukan obrolan santai. Lebih ke bisikan panjang yang berat. Gimana ini kelanjutannya? Investor pasti tarik diri. Parah sih ini. Aku tidak menoleh dulu.
Tapi dari nada suara mereka, aku tahu semuanya sudah berubah. Beberapa orang mendahuluiku keluar. Ada yang masih sibuk telepon, ada yang berjalan cepat seperti ingin segera menjauh dari tempat itu. Di dekat pintu, seorang pria yang tadi sempat berdiri di bar menepuk bahuku pelan saat aku lewat. Tidak bilang apa-apa, cuma angguk kecil. Aku balas angguk. Cukup. Di sisi lain, seorang wanita yang tadi sempat membela Raka berdiri kaku, lalu menunduk saat aku lewat. Tidak berani menatap. Pintu terbuka. Udara luar langsung terasa beda. Lebih dingin, lebih ringan. Aku berhenti sebentar di ambang pintu. Refleks. Lalu, aku menoleh. Di dalam lampu masih terang. Backdrop besar itu masih berdiri. Nama perusahaan itu masih terpampang jelas. Tapi sekarang, rasanya kosong. Orang-orang masih ada, tapi tidak lagi berkumpul. Mereka tersebar, berdiri dalam kelompok kecil, membicarakan hal yang sama. Dan di tengah semuanya, Raka masih di sana. Berdiri di dekat panggung, sendirian. Tidak ada yang mendekat, tidak ada yang menyapa. Jarak itu nyata sekarang. Bukan cuma fisik, tapi sosial. Aku perhatikan sebentar. Bukan untuk memastikan dia jatuh, itu sudah jelas. Tapi untuk memastikan semua yang dulu dia ambil, sekarang sudah kembali ke tempatnya. Aku tarik nafas. Dalam. Lalu, aku keluar. Pintu tertutup pelan di belakangku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak merasa harus kembali lagi.